Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update hasil pruning atau hasil pemangkasan dengan metode spur pruning dan can pruning. Seperti apa hasilnya dan bagaimana perbedaannya jika tanaman anggur ini dipangkas dengan can pruning dan spur pruning. Bagi rekan-rekan yang belum mengerti istilah can pruning dan spur pruning, spur pruning adalah pemangkasan percabangan anggur dengan tujuan untuk membuahkan dengan menyisakan 1 sampai 4 mata bat di cabang tersier. Itu spur pruning. Kemudian can pruning adalah pemangkasan pembuahan anggur atau pruning pembuahan di cabang tersier dengan menyisakan 4 mata tunas atau 4 bat ke atas. Jadi bisa dipangkas di but ke-5, 6, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan istilah can pruning. Jadi pemangkasan anggur itu kita hanya mengenal dua istilah, yaitu spur pruning dan can pruning. Namun di iklim tropis Indonesia kita juga mempraktekkan pemangkasan yang tidak dilakukan oleh para pembudidaya anggur di luar negeri, tapi di Indonesia ternyata hasilnya juga cukup baik, yaitu potes pucuk. Jadi memotes pucuk cabang tersier, membuang tunas air dan mata bat pecah di sana dan membawa buah. Jadi pemangkasan itu kita mengenal istilah dua, yaitu spur pruning dan can pruning. Lalu di iklim tropis Indonesia kita menambahkan satu lagi cara pemangkasan untuk pembuahan, yaitu dengan metode potes pucuk. Gitu ya. Oke, kita lihat hasil dari pemangkasan dari spur pruning berpindah ke can pruning. Ini Harold, yang ini Jupiter. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi pada pembuahan sebelumnya kita menggunakan metode pemangkasan spur, yaitu 1 sampai 4 bat atau mata bat. Kemudian pembuahan kali ini kita menggunakan can. Jadi pada pembuahan sebelum-sebelumnya untuk pohon ini kita selalu pangkas dengan metode spur pruning. Tetapi untuk periode kali ini, untuk pembuahan kali ini, kita menggunakan metode pemangkasan can pruning, yaitu dengan memangkas di atas 4 mata bat di cabang tersiernya, jadi 5 dan seterusnya. Paling panjang di sini 6 mata bat ya, jadi kita pruning di rata-rata 6. Ada yang 1-2 batang yang kita pangkas di 7, tapi nanti akhirnya akan terlalu jauh ya cabangnya. Jadi saya menginginkan dengan metode pruning pada pohon ini buah tidak terlalu jauh dari pohonnya, sehingga tidak memakan tempat untuk pembuahan berikutnya. Untuk pohon yang ini ya, bisa dilihat ini terbentuk arem-arem ya. Jadi untuk pemangkasan sebelumnya ini, jadi dulu kita pangkas spur, artinya pemangkasan dengan menyisakan 1 sampai 2 mata bat, seperti itu. Ini terlihat ya pemangkasan sebelumnya. Ini juga, ini adalah pemangkasan sebelumnya menggunakan spur. Nih. Dan kali ini kita menggunakan pemangkasan can, artinya menyisakan 4 bat ke atas. Dan kita lihat hasilnya. Jadi ini contohnya seperti ini. Ini dulu spur ya. Sekarang ke can. 1, 2, 3, 4, 5 nih. 5 ya. Jadi penampakannya seperti ini. Periode-periode sebelumnya untuk pohon ini kita pangkas dengan metode spur pruning. Tapi untuk kali ini kita pangkas dengan can. Dan alhamdulillah seluruh bat yang tumbuh setelah kita pangkas menghasilkan buah seperti ini.
Ini kita pangkas scan dan 4 bat teratas pecah ya. Tumbuh semua 1, 2, 3, masing-masing membawa 2 klaster seperti ini. Jadi dalam membuahkan anggur, bagi yang tempatnya terbatas, bisa dilakukan dengan metode pruning. Meskipun di tempat ini sebagian besar kita buahkan terus-menerus, tapi untuk pohon ini kita selalu melakukan pruning sehingga terbentuk arem dan buahnya selalu berada di sekitaran pohon ini, nggak terlalu jauh. Di fase ini pupuk yang kita berikan masih tetap VOC dari urin kelinci, NPK, Ponska Plus. Kali ini kita campurkan VOC urin kelinci dan NPK Ponska Plus, kita larutkan. Jadi untuk satu pohon ini seminggu sekali VOC urin kelinci setengah gelas air mineral dan Ponska Plusnya 2 sendok. Kita larutkan ke dalam 5 liter air, lalu kita siramkan ke media tanamnya di sini. Di sini ya. Seminggu sekali. Untuk mengatasi crackberry, kita spray kalsium atau pupuk yang mengandung kalsium dengan dosis rendah. Kita menggunakan kalsium nitrat untuk 1 liter seperempat sendok teh. Kita spray ke beri-berinya ini untuk menjaga beri tidak crack. Seperti itu penampakannya. Jadi di awal bunga parot atau masih brokoli kita tidak melakukan pemupukan apapun. Setelah full bloom, bunga mekar, kemudian polinasi dan bunga berubah menjadi beri atau beri set. Di situ kita mulai melakukan pemupukan kembali dan pupuknya vegetatif kembali ya. Jadi tanaman anggur itu setelah berbuah kita pemupukannya kembali ke vegetatif supaya tanaman kembali subur. Cukup banyak ini berinya untuk pohon ini. Jadi setiap cabang tersier membawa buah. Untuk yang di sebelah ini beragam, ada yang sudah Verizon seperti ini, ada yang masih kecil juga. Nah, ini ada yang sudah hampir full red, ada yang masih hijau. Dan ini kalau untuk pohon yang ini kita membuahkan terus-menerus. Berbeda dengan pohon yang tadi ya, kalau yang tadi kita pruning, kalau ini enggak. Sehingga buahnya tidak matang serentak. Ada yang ukurannya berbeda-beda. Dalam satu pohon ini. Berinya beragam, ada yang sudah matang, ada yang masih mentah dan ada yang masih kecil, ada yang baru berry set, ada yang sedang berbunga. Contohnya seperti ini yang baru berry set. Sama di sebelah sini juga ada yang baru berry set. Jadi ada juga yang baru full bloom di sebelah sana. Jadi bunganya beragam dalam satu pohon ini. Termasuk sama di sebelah sana. Itu sudah ada yang Verizon, ada yang belum. Di fase ini kita aplikasikan pupuk
boron dan kalsium untuk pohon ini. Tujuannya untuk mencegah crackberry. Ini saya lakukan seringkali 1 bulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali. Untuk pupuk rutinnya tetap POC dari urin kelinci dan NPK Ponska Plus. Kemudian untuk menambahkan rasa manis pada beri anggur di fase seperti ini, Verizon ini, kita aplikasikan pupuk MgSO4 atau magnesium sulfat. Tujuannya apa? Untuk menambah rasa manis pada beri anggur. Karena magnesium sulfat membantu terbentuknya glukosa pada beri anggur di saat fase keraisen ini atau menjelang pematangan, sehingga berdampak pada rasa manis yang bertambah dari biasanya nanti setelah kita panen. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.